Oke, baik. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi jika tadi kita sudah belajar bagaimana melihat dashboard, membaca dashboard dan mengintegrasikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses penginputannya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke dalam pencatatan produksi di sini. Nah, karena data ini adalah data yang saya pakai atau data sampel. Nah, sehingga data yang ada di dalam sini adalah data yang mengandung rumus teman-teman. Jadi tidak diperkenankan menghapus secara manual begitu ya. Jadi menghapus secara manual itu adalah kita delete gitu ya. Jadi cara menghapusnya adalah seperti ini. Jadi di bagian awal ini kita blok sampai bawah, sampai sini ya. Nah, sehingga dia sudah tampil seperti ini. Nah, jadi di sini ada simbol plus ya. Simbol plus ini kita tarik ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian kita sampai di bagian yang kedua ya. Jadi jangan dihabiskan karena di sini masih ada data sampelnya begitu, masih ada rumusnya. Jadi nanti biar secara otomatis. Jadi kita stop di sheet yang kedua seperti ini. Nah, jadi tersisa di bagian sini tersisa seperti ini. Nah, kemudian teman-teman semuanya tinggal melakukan input data. Jadi di sini misalkan kita dimulai di bulan Desember begitu kira-kira. Jadi saya isi 01 12 bulan tahun 2025. Nah, seperti ini. Yang bawah ini juga sama ya. Nah, jadi misalkan ini saya urutkan langsung aja gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian data yang di atas ini supaya lebih cepat karena saya menggunakan sampel ya. Jadi ini saya copy paste saja. Jadi nanti teman-teman bisa menginput secara manual ya untuk di bagian sini. Nah, jadi ini kita tinggal copy paste saja. Oke, nah sekarang sudah tampil ya. Jadi kita mulai di tanggal 1 bulan 12 sampai dengan di tanggal 13 bulan 1 2026. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dashboard produksi, kita ke dashboard. Nah, jadi data yang ada di sini itu masih belum berubah teman-teman ya. Kenapa? Karena data yang ada di sini itu adalah data yang sebelumnya, data saya, data sampel. Itu. Nah, bagaimana melakukan perubahan ini? Nah, caranya kita klik data, kemudian kita refresh. Oke ya. Nah, jadi di sini sudah kelihatan. Jadi data yang awal ini yang tadi kita refresh ya. Itu. Nah, jadi misalkan kita pengen melihat ringkasan yang ada di dalam menu bar atas ini. Kita klik tahun 2025, kemudian kita cari saja di sini bulannya. Tadi kita mulai pengisian kan tanggal 1 bulan 12 teman-teman ya. Nah, ini apakah sudah sinkron? Oke ya, di 2025 ini dimulai bulan Desember. Nah, di sini sudah sesuai. Kita cek dari production-nya berapa. Nah, ini sudah terkonversi ke sini. Nah, di data Januari ini kosong. Kenapa kosong? Kita coba cek. Oh, di sini datanya sudah ada. Jadi kalau misalkan datanya masih kosong, berarti teman-teman harus memilih tahun. Jadi tahun yang ada di sini harus diklik. Misalkan 2026. Nah, seperti ini. Kita bisa cek Januari ya. Ini produksi yang ada di Januari. Kemudian kita cek di Februari. Oke, di Februari ini belum ada ya datanya. Kita coba cek. Oke, di Februari belum ada karena data yang kita input adalah sampai di tanggal 13 bulan 1. Ya. Oke, jadi sudah dipahami ya teman-teman. Jadi makanya di sini datanya kosong. Tapi nanti kalau misalkan datanya sudah diisi, di sini pasti sudah termuat begitu. Nah, coba kita cek bandingkan di kedua tahun ya.
Kita klik multi select tahun 2025 dan juga 2026. Kita mulai data di Januari, Desember dan juga Januari. Kita klik multi select. Nah, seperti ini teman. Nah, ini adalah dua data di tahun 2025 bulan Desember dan juga Januari 2026. Oke, baik. Sekian ya.